Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Teman Bicara, Ya, salah satu program podcast di komunitas Teman Baca. Betul, betul. Oke, Ok- hari ini sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita pengenalan diri dulu ya, bro ya. Ya, betul. Eh, siapa? Dari bro aja dulu. Oke, sebelum itu kenalin, nama saya Tori Febrian, bisa dipanggil Tori, bisa juga dipanggil Rian. Saya termasuk salah satu dari anggota komunitas teman baca yang baru-baru masuk. Saya dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Berarti panggilannya Tori apa Rian? Tori aja. Tori aja, Ya. senyamannya aja ya. Ya, senyamannya Oke. aja. Mas Tori. Ya, kalau Mas silahkan. Oke, perkenalkan nama saya Jainal Abidin, biasa dipanggil J. Nama J itu sengaja supaya gampang diingat. J, gampang diingat oleh orang-orang. Kebetulan saya dari Nusa Tenggara Timur, NTT. Nama desa saya Desa Warloka Pesisir. Saya juga salah satu anggota komunitas teman baca yang sudah hampir setahun Udah lama ya, bro, aktif ya. di komunitas teman baca. Oke. Bapaknya Haji bukan? bukan. Ya. Identik soalnya Haji Jainal Abidin. Ya. Ya, memang nama-nama Jainal Abidin itu Jainal. Mirip nama-nama Ustadz yang insya Allah nama-nama orang sukses. Amin, Ya. Oke, Mas Bang Tori ya. Ya, saya panggil Bang J ya. Kira-kira kita ngobrolin tentang apa nih? Tema kita, sore ini. tema besar kita tentang literasi, sesuai dengan poster yang udah disampaikan. Apa judulnya, Bang J? Aku, Kita dan literasi. Ya. So, pertama kita bicarain tentang awal mula kenal komunitas teman baca ini dulu. Sebelum kita ke tema besar yaitu tentang literasi, Bang J. Oke, saya ya. Oke. Jadi flashback dulu ya. Siap. Beberapa tahun yang lalu, sebelum saya mengenal komunitas teman baca. Jadi dulu ketika masih awal-awal saya itu aktif di organisasi kampus ya. Saya belum merambah di kayak komunitas dan lain-lain ya. Saya masih aktif di organisasi kampus pada saat itu. Ya. Nah, seiring berjalannya waktu saya mengubah pikiran saya. Saya pengen cari komunitas yang sesuai dengan fashion saya. Ya, karena saya suka literasi, alhamdulillah, suka baca. Akhirnya saya cari di media sosial apa aja komunitas yang ada di Kota Mataram. Stalking kalau bahasa kerennya stalking. Akhirnya saya cari-cari, temulah IG komunitas teman baca. Nah, pada saat itu momentumnya bulan Ramadan juga ya. Seperti saat ini. Iya, betul. Momentum bulan Ramadan. Kebetulan komunitas teman baca adain giveaway. Giveaway buku. Jadi seseorang yang komentarnya itu menarik akan dikasih buku. Nah, akhirnya saya ikut komentar di postingan giveaway tersebut. Dan alhamdulillah komentar saya terpilih untuk mendapatkan hadiah buku. Terpilih. Tapi pada saat itu saya nggak ngambil bukunya. Saya juga nggak tahu kan tempat ngambilnya di mana, sekretariat teman baca itu di mana, saya nggak tahu pada saat itu. Nah, akhirnya lama kelamaan teman baca itu merekrut anggota baru pada saat itu.
ya merekrut anggota baru. Akhirnya saya ikut gabung dalam perekrutan itu. Nah sampai sekarang alhamdulillah saya masih berkegiatan di komunitas teman baca. Jadi itu jalan ceritanya. Saya kenal komunitas teman baca. Lumayan menarik ya Bang J ya. Awal mula Bang J masuk ke teman baca itu karena ada giveaway. Kalau Bang Tori mengenal komunitas teman baca itu dari mana? Awal mula mengenal komunitas teman baca. Oke. Kalau dari saya, awal mula saya mengenal komunitas teman baca Bang J, ada seorang teman. Siapa tuh? Dia sedang duduk di samping saya. Oke. Inisialnya Z. Oh Z. Ya, biasa dipanggil Bang saya. Z. Oke, ya terus lanjut. Ya, dia yang memperkenalkan saya tentang komunitas ini. Kebetulan kami ngobrol seputar buku Bang J. Ya, waktu itu ya. Waktu itu awal ya. kenal ya. Buku yang udah kita baca gitu. Kita saling sharing. Betul. Buku. Dan kemudian Bang J yang ajak saya langsung ke komunitas ini kan. Ya langsung masuk gitu aja. Iya betul. Mungkin Bang J lewat proses rekrutmen ya. Iya. Kalau saya mungkin lewat proses tidak resmi ya. Ordal kalau gitu. Wah, Tidak boleh ditiru ya teman-teman. Tapi enggak apa-apa. Ordal dalam hal-hal yang positif itu bisa lah ya. bisa betul. Yang betul. penting jangan ordal ke hal-hal yang negatif. Iya, wah ya udah. Nah, jadi awal mula masuk komunitas teman baca itu karena kita ya. Karena ya buku menyatu. Ya buku menyatukan kita. Ya karena kita sama-sama suka literasi, suka baca buku, akhirnya tertarik ya, dan sampai sekarang kita juga berteman baik ya. betul tidak ada konflik ya. Hati Pak, konflik. Oke. So pertanyaan selanjutnya Bang J. Apa awal mula Bang J ini suka baca buku? Awal mula baca buku, wah pertanyaannya sangat berat ya. Nah ini awal, masih ringan. Ya oke. Jadi saya mau jawab ya. Ya. Kebetulan saya tinggal di salah satu desa di NTT. Nama desanya Desa Warloka Pesisir. Pada saat itu desa saya itu salah satu desa yang terisolasi, bisa dibilang terisolasi. Jaringan susah, listrik belum ada pada saat itu ya. Saya bicara pada saat itu listrik belum ada, jalan raya belum ada, ya. Pokoknya sangat terisolasi. Dan akses buku bacaan itu juga kurang di sana pada saat itu. Dan keseharian saya ketika kecil itu ya biasalah seperti anak-anak kecil seperti biasa itu palingan main dan lain-lain kan. Tapi pada saat itu saya merasakan kejenuhan, ya. Sebagai seorang anak kecil saya jenuh, ya kan? Maksudnya jenuh bermain. Iya. Kok bisa jenuh bermain? Ya, maksudnya nggak tahu ya pada saat itu ya. Saya merasa mungkin karena belum ada listrik dan lain-lain kan, kayak nonton TV dan lain-lain. Soalnya di kampung kita dulu itu kalau nonton TV itu harus bayar ke rumah orang. 2.000 3 orang. Kayak layar tancap mungkin ya Enggak, kayak ada TV di salah satu rumah. Kalau kita mau nonton kita harus bayar. Tapi rame-rame pas umur-umur kecil itu. Nah dari situ saya suka baca buku. Maksudnya akhirnya saya kenal buku dari situ. Karena ingin mencari kesenangan yang lain. Saya cari kesenangan yang lain ya dari membaca buku. Dan buku-buku yang saya baca dulu itu seperti kisah Nabi, kisah 25 Nabi, kisah tentang siksa api neraka, ya kan? Terus buku-buku gambar-gambar masa. Dan pada saat itu ketika saya baca buku kisah-kisah Nabi itu ada kan di situ kisah Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Saya juga mengalami apa yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim. Ini tidak bohong teman-teman.
Ya, ini bulan puasa. Saya juga kala itu bertanya-tanya, di manakah Tuhan? Ya, betul. Ya, seperti kisah Nabi Ibrahim kan. Nabi Ibrahim kecil dulu kan, ketika dia lihat matahari, wah dia bilang, matahari ini pasti Tuhan saya, karena dia memberikan kehidupan kepada umat manusia dengan sinarnya. Tapi setelah matahari itu terbenam, wah, nggak mungkin Tuhan saya seperti ini. Waktu itu Bang J umur berapa? SD lah, SD. Nah, kok bisa SD bertanya pertanyaan yang berat sekali ya? Iya, mungkin itu karena saya baca buku kisah-kisah Nabi itu, muncul pertanyaan dalam diri saya. Langsung menjadi kritis ya? Iya, langsung jadi kritis ya. Langsung jadi kritis. Nah, dari situ saya mengenal baca buku, namun karena akses buku di tempat saya itu kurang, ya, kita baru bisa baca buku itu kalau di sekolah. Itu pun kita baca buku kalau jam istirahat, kita ke perpustakaan. Palingan istirahat kan cuma 15 menit aja. Ya, itu. Jadi itu awal mula suka baca buku. Suka baca buku dari situ. Karena memang ingin mencari kesenangan. Ya, mencari Tuhan. Seperti Nabi Ibrahim. Juga, ya. Seperti Nabi Ibrahim. Mencari Tuhan ya. Kalau saya Bang J ya, awal mula saya suka baca buku Bang J. Iya. Sama seperti Bang J, hampir-hampir mirip. Waktu itu ada kegiatan bazar yang diselenggarakan di setiap SD dulu, sekolah dasar. Yang dimana tempat bazarnya itu diadakan di kantor desa. Oh, Kantor desa bazar buku ya. Tapi lembaran bazarnya itu disebar di setiap sekolah. Jadi setiap sekolah itu guru-gurunya kasih semacam kayak nota, kayak kupon gitu. Itu tahun berapa itu? Tahun 2011, 2012. Setelah tahun-tahun itulah. Karena saya SD tahun segitu. Kalau sekarang kayaknya nggak ada. Udah nggak ada ya. Nggak ada. Itu yang membuat banyak anak SD itu mengenal buku bacaan dari sana. Karena memang judulnya yang unik-unik dan harganya murah juga. Dulu buku bacaan tuh sama, ada kisah Nabi, ada rumus berhitung Al-Zabar gitu. Ada semacam tuntunan sholat katanya, kisah-kisah Nabi, komik-komik kecil. Sama berarti ya? Sama, tapi itu semacam bazar dulu. Belajar buku. Iya. Terus buku kesukaannya apa pas waktu SD itu? Kalau saya kan kisah Nabi tuh. Saya semacam buku-buku dongeng saya suka dulu. Kayak Kancil, Maling Kundang. ya. Sama ya? sama tentang komik-komik itu lah. Komik-komik horor. Nah, kan ada siksa neraka kan yang ada neraka, ya, itu kalau komik-komik itu saya belinya di penjual mainan dulu. Ada penjual mainan pakai motor, pakai gerobak gitu. Iya. Dia jual mainan sama buku-buku komik juga dia jual. Di situ saya beli buku-buku tentang cerita-cerita horor. Berarti dari sana ya, Bang Thor itu mulai mengenal suka baca buku. Baca buku. Kebetulan kan dulu juga animasi itu kan ada dulu. Iya. Mungkin Bang J belum tahu kayak Upin Ipin. Oh iya. Pada zaman dahulu. Iya. Itu yang semakin membuat saya tertarik untuk beli buku mainan kayak gitu. Buku-buku horor. Masa kecil yang menyenangkan ya. Gimana masa kecil yang menyenangkan? Ya cukup menyenangkan lah. Masih suka tapi waktu kecil suka berak di celana nggak? Kalau itu enggak. Tapi yang paling enggak saya suka itu hari Senin, Bang. Hari Senin saya paling enggak suka. Oh ya. Selasa sampai Minggu apelnya, Bang. Itu suka. Gimana generasi muda ini ya? Nah, situ suka setiap hari menyenangkan. Saya suka setiap hari, yang saya nggak suka tuh hari Selasa. Kenapa di Selasa? Kebetulan di kampung saya hari Selasa itu ada pasar. Nah, jadi rame kan hari Selasa itu. Ya. Jadi ada teman saya, dia itu kalau hari Selasa selalu izin.
izin sakit gak pernah masuk sekolah, cuma mau ikut pasar. Ya. Oh, kalau di sini di Lombok itu biasanya yang rame pasar itu hari Kamis. Ya, kalau kita di hari Selasa. Hari setiap Selasa. Hari Selasa. Tapi kenapa nggak suka hari Selasa? Apa hubungannya pasar dan? Ya kan waktu kecil itu kan kita suka ke pasar kan sama ibu. Suka kita beli jajan-jajan itu kan. Jadi di situ nggak sekolah hari Selasa. Iya. Sering izin sakit. Tulis surat kan. Saya masih mending berarti Bang J. Saya masih masuk hari Senin walaupun Ya. saya nggak suka. Betul. Iya. Tapi menyenangkan ya tetap ya. Iya, menyenangkan masa-masa kecil itu. Oke, kita lanjut aja Bang J. Iya. So Bang J, apa buku pertama kali yang Bang J sukai gitu? Kisah Nabi. Itu yang Bang J paling sukai. Iya, maksudnya awal saya mengenal buku itu kan dari cerita Nabi, seperti yang saya bilang Ya. tadi kan. Ya. Ketika saya ketika saya baca buku Kisah Nabi Ibrahim dalam pencarian dia mencari Tuhan itu, saya juga berpikir pada saat itu seperti pikiran Nabi Ibrahim di waktu kecil. Di manakah sosok Tuhan yang kita sembah ini kan? Nah, dari situ apa ya, baca buku itu kan membuat kita tuh berpikir kritis. Nah, anak kecil kan gitu. Ya. Anak kecil itu kan seperti itu. Ketika dia baca buku atau lihat sesuatu itu pasti muncul dalam pertanyaannya, ya kan? Anak kecil itu kan dia lahir dengan bersih kan, belum tahu apa-apa kan? Rasa penasaran. Iya, rasa penasaran tinggi pada saat itu. Dan kenapa saya bilang buku Nabi Ibrahim itu, kisah Nabi yang mengubah hidup saya, ya itu dari berpikir kritis hal-hal itu. Nah, mungkin ketika beranjak dari masa kecil itu saya mulai kenal dengan puisi-puisi, buku-buku puisi misalkan, karena saya dari SD SMP itu suka baca puisi. Ya, beberapa kali juga ikut lomba-lomba puisi kan. Nah, apa judul buku yang Bang J tahu gitu? saat itu Setelah mungkin mengenal karena akses buku juga yang ndak ada ya. Saya hanya baca buku kan ada kan kalau di buku pelajaran itu pasti ada kutipan puisi-puisi gitu. Saya nggak baca buku kumpulan puisinya, tapi adalah puisi-puisi di biasanya di bahasa buku-buku Indonesia. pelajaran ya, buku-buku bahasa Indonesia. Karena memang kekurangan akses buku pada saat itu di kampung saya. Iya. Mungkin Terisolasi kan bro, kampung Ya, saya ya. dulu nggak kayak mungkin sekarang. yang terkenal itu puisi yang judulnya Rumah Surau itu. Robohnya surau kami. Rumahnya Surau Kami. Ya. Siapa penulisnya kan? Itu bukan puisi, itu cerpen itu. Ya, tapi itu yang terkenal Robohnya ya. Surau Robohnya Kami. Surau Kami. Siapa ya pengarangnya ya? Kalau mungkin audiens bisa kita tanyakan audiens. Mungkin Bang Gandhi tahu? Nafis. Ya, Nafis. Ya baru kemarin kan kita rayain bro. Ya, rayain 100 tahun, astaga. 100 tahun ya perayaan sastrawan, perayaan 100 tahun sastrawan. Gimana ini Bang J ini yang suka? Ya, enggak. Tapi itu cerpen ya, bukan Itu puisi. cerpen, bukan kumpulan puisi. Iya sih. Itu saya suka baca buku itu, awal saya buku yang mengubah hidup saya. Kalau sekarang awal saya jatuh cinta dengan buku itu karyanya Buya Hamka. Buya Hamka. Buku judulnya Terusir. Kenapa? Kebetulan saya dikasih pada saat itu. Suka aja sama bagaimana seorang Buya Hamka ya, menceritakan kisah dalam tulisannya itu karya Terusir. Karena di situ ada sosok seorang wanita ya, saya lupa namanya karena sudah lama sekali saya baca buku itu. Ya, dia difitnah oleh ibu dari suaminya ini ya, ketika sang suaminya ini pergi kerja ya, kalau tidak salah si istri ini difitnah sama ibunya ini. Kebetulan ibunya yang suami ini bukan ibu kandungnya. Nah, difitnah, disuruh adik
anaknya yang kandung ini untuk masuk ke kamar Hmm. si wanita ini. Hmm. Akhirnya ketika suaminya balik, dia lihatlah kejadian itu. Dikirain ada apa-apa kan di dalam kamar Ya, itu. Itu Mirip kayak film ya. iya. Apa film? Ipar adalah Maut. Iya. Seperti yang itulah yang baru, ceritanya. film baru itu. Ya, Ipar. Norma Lebaran nanti. Itu Norma. Komang. enggak, ini yang terbaru Norma namanya. Tapi kan ada cerita cinta yang baru itu Komang itu. Oh, Komang. Ya. Apa itu? Judulnya Komang. Komang ya. Kalau nanti itu ya. yang Norma itu memang Nonton nanti nih. oke nonton nanti. Ini Norma ini juga mirip. Oh ya. Kalau ini menantu dengan ibu si cewek. Lebih sadis lagi nih. Oke. Oke. Saya mau ke Bang Tori lagi. Jadi Bang Tori juga apa buku yang Mengubah ya hidup Bang Tori sehingga waktu sejak saya mulai suka kembali suka baca buku itu Bang J setelah saya kuliah. Karena pada waktu itu SMP SMA saya jarang baca buku. oh berarti lama sekali jedanya itu ya. Iya begitulah. Begitulah. Mungkin Begitu. karena keadaan Karena akses juga. akses. Dan buku-buku di perpustakaan saya itu jadul. Tidak ada Berarti- yang bagus. Ini PR besar nih buat pemerintah nih. Akses buku bacaan di desa-desa itu harus diada. harus diperbarui juga Ya. Bang J. Kadang perpustakaannya ada, Iya. tapi ya itu minat bacanya rendah dan buku-bukunya juga Kayaknya saya menaruh curiga Bang Tor ya. apa? Sepertinya pemerintah ini tidak ingin anak-anak Indonesia itu menjadi pintar kayaknya. Jadi maksud Bang J ini ada teori konspirasi Iya, gitu. ya semacam begitulah. Bahwa Iya kan? pemerintah ingin membodohi Ya masyarakat. maksudnya kan karena kekurangan akses buku itu loh di desa-desa itu loh. Kenapa enggak di iniin buku-buku di desa-desa itu enggak diadakan kayak taman bacaan, Iya, perpustakaan Iya, gitu kan? bazar juga, Iya. bazar buku murah. Dan aksesnya juga yang menurut saya seharusnya perpustakaan itu kayak apotik ya. Iya, betul. Apotik itu kan 24 jam. Betul. Seharusnya perpustakaannya juga bisa 24 jam. Bang. Betul. Ya. Tapi menurut saya yang paling berpengaruh juga budaya Bang. Iya. Budaya menghormati orang yang lebih tua. Itu yang menurut saya membuat pemikiran-pemikiran anak-anak muda itu tidak kritis. Karena menurut mereka itu berdebat dengan orang yang lebih tua itu tidak sopan. Oke. Gimana pendapat Bang J? Sebenarnya sih kalau nih berdebat dengan orang tua ya, jujur saya suka debat dengan orang tua. Hati-hati Bang J. Ntar dibilang tak sopan Bang J. Kurang ajar. Bang. Saya gini ya, mungkin karena kesukaan membaca buku juga ya. Jadi mungkin itu yang membuat cara pandang saya agak berbeda. Misalkan gini, ketika ada orang tua misalkan yang pendapatnya itu saya tidak suka atau tidak sesuai dengan pikiran saya, maka saya Iya. akan bantah. Iya, Ya. saya akan bantah itu pikirannya. Maksudnya bantah dengan cara yang sopan, dengan Tapi kalau dianya keras atau tidak mau menerima masukan, ya kita langsung bilang ampun suhu. ya mungkin Bang J bisa tujukan kepada Menteri ISDM kita Pak Menteri Bahlil ya. Yang sulit menerima masukan biasanya. Kenapa itu? Biasa beliau kan sulit menerima masukan Iya. atau Pak Opung Luhut ya bisa. Ya. Aduh, nafsu. Oke, Bang Tor. Hmm. Jadi kita kembali ke topik. Topik ya, kembali ke topik. Kita kembali ke topik kita. Jadi setelah membaca buku, Bang Tor ini mengenal buku, suka baca buku. Ada tidak perbedaan dari sebelumnya
Bang Tor tidak baca buku, dan ketika sudah baca buku, ada tidak perbedaan yang Bang Tor rasakan ketika Bang Tor selesai membaca buku misalkan, entah itu perilaku Bang Tor atau pandangan Bang Tor tentang dunia atau seperti apa? Silakan Bang Tor. Saya mulai menarik minat baca saya. Istilahnya saya mulai suka kembali baca buku itu karena saya menonton beberapa video motivasi dulu tentang pengembangan diri, rajin, disiplin. Hal itu yang kemudian terus terang saya mulai mendalami buku-buku tentang self improvement. Salah satu buku yang pertama saya baca yaitu buku yang berjudul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat ini. Wow, keren ini. Kebetulan karya dari Mark Manson ini. Ini semacam stoikisme enggak sih? Kayak teori-teori itu, enggak? Iya, bisa masuk juga. Bisa masuk ya. Lebih ke hal gimana cara kita tidak memedulikan hal-hal yang berada di luar kendali kita, kayak perasaan orang lain, pemikiran orang lain. Tujukan pada dirimu sendiri. Tapi kalau perasaan pacarnya Bang Tor dijaga tidak? Wah, itu beda ceritanya ini, nggak boleh harus ini beda harus Kan tadi ke topik. Kendalinya Bang Tor ya. Oke, lanjut Bang Tor. Oke. Ini yang buku yang mengubah hidup saya dulu. Mengubah hidup ya. Ya, karena seringkali mahasiswa dulu itu kan banyak pikirannya. Betul. Apalagi semester akhir ya. Ya kayak kita yang semester akhir ini. Dulu waktu awal-awal juga banyak pikiran, tugas, nilai EPK segala macam. Nah, dengan membaca buku ini saya mulai mengerti bahwa apa yang kita pikirkan itu Bang J belum tentu akan berdampak di kenyataan. Itu hanya pikiran kita aja. Dan kenyataan itu berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Jadi kita harus berusaha bodoh amat lah. Bagus. Berarti apa ya? Maksudnya kita harus menghilangkan pikiran-pikiran yang negatif. Semacam itu kan? Ya. Seperti itulah. Harus berpikiran positif. Positif. Ya. Positive thinking. Ya. Ya kan? Oke. Itulah singkatnya begitulah Bang J. Awal mula saya kembali. Berarti membaca buku buku. Sebuah Seni Bersikap Bodoh Amat ini sangat mempengaruhi kehidupan Bang Tor ya. Ya, banyak sih buku-buku yang sebenarnya bisa mengubah hidup banyak orang. Salah satunya kayak buku Atomic Habit dan banyak buku lainnya. Tapi intinya eksekusi itu yang perlu kan. Implementasi. Seberapapun banyak Bang J baca buku mau 100, 200, 300 itu eksekusinya yang penting juga. Wow, keren. Apalagi kalau Bang J itu baca buku yang kritis ya. Iya, betul. Tapi Bang J enggak turun kritis, aksi, enggak ya. kritis. Iya, jangan demo kan. Dan Nggak apa-apa. diseret nanti. Enggak apa-apa. Kalau setidaknya kritis lah kepada pemerintah. betul. Seperti bukunya Tan Malaka, Madilo. Ya, kalau kita cuma Aksi baca massa, buku ya tapi kan? tidak ada aksi kan mungkin itu berguna bagi otak kita tapi implementasinya yang kurang. Itu yang kita perlukan, implementasi itu Bang J. Iya, berarti dari buku yang kita baca itu adalah poinnya itu adalah ketika buku yang kita baca atau isi buku yang kita baca itu kita implementasikan dalam kehidupan kita. Baik dari pengetahuan kita, cara berpikir kita, mindset. Ya. Dan ya eksekusi lagi. Keren Bang Tor nih ya. Kalau Bang J, ayo Bang J, apa buku yang mengubah hidup Bang J? Jangan bilang kisah Nabi. Kisah Nabi atau Buya Hamka tadi. Udah kan tadi. Ayo yang lain. Jadi bisa dibilang saya itu masih referensi buku bacaan itu masih kurang ya. Karena sama seperti Bang Tor, saya
kembali mulai membaca itu ketika masuk kuliah. Nah, apalagi ketika masuk di komunitas teman baca, ya, saya mulai baca-baca buku lagi gitu kan. Salah satu buku yang mengubah hidup saya atau mengubah cara pandang saya itu bukunya Bu Laila S. Chudori. Laila S. Laila S. Chudori, bukunya Laut Bercerita. Jadi di sepanjang saya baca buku ini, saya itu menangis, Bang Tor. Sebagai seorang orang NTT yang kelihatannya sangar ya saya. Iya. Nah, maksudnya ya kan, maksudnya Betul, kuat. ya. Tapi ketika membaca buku Laut Bercerita ini, itu saya meneteskan air mata. Ya. Dari cerita yang digambarkan oleh Laila Chudori dalam bukunya itu tentang perjuangan para mahasiswa pada saat itu kan, yang tergabung dalam organisasi Winatra dan Wirasena, ya, Biru Laut, ya. Seorang yang suka nulis, ya kan. Dan ini gambaran bagaimana buku ini menggambarkan bagaimana tentang tragedi kelam pada saat itu. Apa Tragedi tragedinya? 1998 itu. Ada kayak penculikan para aktivis mahasiswa, ya kan? Tentang krisis ya. Ya, tentang krisis pada saat itu. Karena memang pada saat itu ya, kekuasaan itu sangat otoriter, Bang Tor. Ya. Dan buku Laut Bercerita ini, walaupun dia buku fiksi, ini mirip ya dengan kejadian itu. Bahkan buku ini tuh kan hasil wawancara Bu Laila Chudori sama Reja Patria, Budiman Sujatmiko dan kawan-kawan aktivis pada saat itu. Tapi kok melihat sekarang aktivis-aktivis itu kok apa? Mendukung efisiensi. Mendukung pemerintah saat ini. Mahasiswa yang mana dulu nih? Yang kayak Budiman Sujatmiko. Nah, itulah yang membuat saya bertanya-tanya gitu. Maksudnya kan mereka pada saat itu kan adalah orang-orang yang pro demokrasi kan. Iya, betul. Bahkan Bang Budiman itu sempat di penjara karena dia yang paling vokal bersuara pada saat itu tentang mengkritik ya kekuasaan Orde Baru pada saat itu. Tapi ketika dia ketika dia memilih untuk bergabung dengan kekuasaan pada saat ini di kepemimpinan Pak Prabowo, ya mungkin beliau ingin menjadi orang yang merubah sistem tersebut, Bang Tor. Maksudnya kita harus berpikiran positif juga kan. Mungkin dia masuk ke pemerintahan ingin mengubah sistem gitu. Tapi kita belum melihatnya sekarang ya. Semoga kedepannya bisa. Dia akan berproses dulu. Ya. Semoga cepat ya prosesnya. Kita pikir positif aja dulu sama pemerintah. Kan baru 100 hari ini. 100 hari. Tapi demo sudah di mana-mana. Tapi mungkin untuk anak-anak muda nih wajib dibaca ini ya. Wajib sih buku Karena Laut memang Bercerita. sesuai dengan kemarin kan ada tagar Indonesia Gelap apa. Nah, sama satu lagi ya buku yang saya ingin rekomendasikan juga di teman-teman yang juga mengubah hidup saya, itu adalah buku 100 Tokoh yang Mengubah Indonesia. Jadi siapa tokoh-tokohnya? Kayak biografi para tokoh yang punya andil besar dalam perjalanan bangsa ini. Itu ada 100 Soekarno, B.J. Habibie, Muhammad Hatta, bahkan kayak kisah si ini aktivis yang hilang yang mati yang diracun di atas pesawat itu Munir juga ada kisahnya. PKI ada? Enggak ada. 100 tokoh ini bukan cerita PKI. Mengubah tapi. Iya, mengubah. Itu bongkar buku-buku yang setidaknya untuk saat ini mengubah hidup saya lah. Ya. Yang paling mengubah pasti cerita Nabi ya. Iya, karena itu awal saya mengenal buku dan awal saya berpikir kritis, mencari-cari keadaan Tuhan. Jadi
filsafat dulu ya. Ya bisa dibilang Mungkin bisa Bang J baca Dunia Sopi Bang J. ya dunia Shopee. Mirip-mirip kan itu. Kayak Bang J mencari makna dunia. Filsafat ya, Ya, filsafat. dunia Shopee itu ya. Kemudian Bang J kita lanjutin. Ya apa-apa tuh. Apa harapan Bang J terhadap minat baca di Indonesia? Oke. Jadi sangat memprihatinkan sekali ya negara kita ya. Negara Indonesia ini itu kalau kita melihat data UNESCO bahwa dari 1.000 orang itu cuma 1 orang yang suka baca buku. Nah ini bukan saya yang bilang ya, ini data dari UNESCO. Dan kita berada di urutan ke-62 dari 70 negara untuk tingkat literasi. Dan ini kan menunjukkan bahwa tingkat literasi negara kita itu sangat minim. Nah makanya Bahlil. Ini juga menunjukkan Bang J. Ini juga menunjukkan seberapa pintar netizen kita. Ya. Karena menurut data netizen kita ini netizen yang paling tidak sopan di internet. Iya. Iya betul. Ya. Jadi kalau ada isu-isu itu netizen kita paling gemar itu ujaran kebencian segala macam. Iya betul. Apalagi isu-isu mengenai ya Pertamina. Iya yang lagi viral. Yang lagi viral ini. Oh netizen Berapa kita. T itu ya? Korupsinya itu ya? Udah bukan T lagi. Oh mungkin. Oh IU. Oh iu. Udah pindah. Inilah makanya saya lanjut. Itu yang menggambarkan kualitas dari minat baca itu Bang J. Ya, Kalau minat baca kita rendah, otomatis netizen kita juga rendah nanti. iya. Apalagi tentang literasi. Ya pengetahuan dan lain-lain. Bersebenarnya untuk meningkatkan literasi ini atau minat baca ini, semua pihak itu harus berkolaborasi sih menurutku. Bukan hanya pemerintah ya dengan kebijakan-kebijakannya yang Iya. mendukung kegiatan-kegiatan literasi. Masyarakatnya Tapi juga masyarakat juga harus terlibat aktif dalam setidaknya dengan memberikan komentar yang baik baik. atau setidaknya gabung di komunitas-komunitas literasi ya. Ya, salah dengan komunitas Ya, teman-teman yang di Mataram gabung ya di komunitas teman baca Iya, betul. untuk meningkatkan literasi kita. Kalau Bang Tor sendiri apa harapannya untuk terhadap minat baca di Indonesia dengan segala keadaan dan ya hiruk pikuk. iya dinamika. Harapan saya si Bang Jaya semoga dua hal yang saya pengen ya. Ya. Semoga minat baca di Indonesia ini tinggi Bang Jaya. Yang kedua semoga korupsi berkurang. Walaupun mustahil mungkin duanya ini ya. Tapi semoga nanti 2045 itu Indonesia emas. iya, bukan Indonesia cemas ya, Iya. tapi Indonesia Tapi- emas. Kalau lihat keadaan sekarang itu memungkinkan tidak untuk Kalau Indonesia emas? kalau dari saya 2045. tidak ya Bang. Kalau dari saya. Kita realistis aja ya, Bro. Tapi harus optimis kan ya. Ya, optimis dan realistis aja, Bro. Ya. Menurut Bang Ja realistis. Gitu. Saya insya Allah optimis lah. Kita Kalau harus insya berpikiran Allah masih positif ada lah kebimbangan. sama pemerintah lah. Oh, Bro. positif ya. Harus positif Ya, lah. semoga janji-janji Bapak Presiden kan harus ditunaikan. Ya, Kayak berantas korupsi. Mas Gibran mewakili anak muda ya kan. Kayak perampasan aset di anu kan disahkan Iya. segala macam begitu. Nah, kalau bisa juga bagi-bagi buku juga itu Bang Tor, penting tuh. Iya, bagi-bagi buku. Iya. Jangan cuma makan siang itu aja ya. Iya, sama skincare ya. Betul. Ya. Nah, yang terakhir Bang J, apa impian untuk kedepannya Bang J? Untuk impian kedepannya ya apa ya? Sebagai manusia kan kita hanya berencana, Bro ya, Bung Tor. Ya. Kita hanya berencana untuk masalah
Yang lain-lain itu tergantung yang Maha Kuasa. Setidaknya kita berusaha dan berdoa. Keinginan saya untuk masa depan, kebetulan saya ingin membangun semacam taman baca di kampung saya nanti, ya, karena Mulia saya sekali. cinta dengan orang-orang di kampung saya yang mungkin mereka ingin berpendidikan kan, Ya. mungkin karena kendala ekonomi dan lain-lain, akhirnya mereka tidak bisa melanjutkan pendidikan. Ya, saya mau berbagi dengan mereka, berbagi buku bacaan dengan mereka. Iya. Ya, saya pengen bangun komunitas di komunitas bacaan di kampung saya, karena gini Bang Tor, setiap saya pulang libur, ketika saya pulang libur kuliah, ketika saya balik ke kampung, saya ketemu teman-teman saya, teman-teman SD saya dulu atau orang-orang di kampung saya, mereka itu pasti bertanya ke saya, ada nggak Bang Jainal bawa buku? Nah itu seakan-akan kayak apa ya, kayak menggugah hati saya gitu. Wah, sepertinya teman-teman ini suka baca buku gitu. Nah itulah yang membuat saya harus bangun taman bacaan nanti di daerah saya, karena itu adalah salah satu cara saya, ya, untuk membantu negara saya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Itulah Bang Tor. Bukan dengan korupsi Ya, bukan dengan korupsi, tapi dengan berbagi buku bacaan, berbagi pengalaman, berbagi kisah gitu. Sekarang kan bulan puasa Bang J. Apakah ada yang Bang J bagikan? Karena kan harus berbagi. Saya butuh dibagi. Betul dibagi. saya butuh dibagi. Iya. Ya, tapi semoga impian Bang J bisa Amin, amin ya Allah. Kalau Bung Tori sendiri apa impiannya ke depan? Selain menikah ya, Amin ya. impiannya ke depan itu seperti apa? Kalau impiannya semoga kehidupan saya lebih baik lagi ke depannya. Allah. Oh, berarti sekarang Lagi lebih baik. berarti sekarang belum baik ya? Belum, masih Ya. masih dalam Oh, tahap berarti lagi menata masa depan. Masya Allah. masih suram Bang J. Bang J Masih juga suram. udah tenang Bang J. Masih menyusun rencana. Masih menyusun rencana. Masih ada Kalau Bang J, ada ya. planning ke depannya seperti apa? Belum sih. Mungkin nanti ke Pantasan depan. suram itu, Bro. Pantas. Pantasan suram itu. Bang J ada planning nggak? Setidaknya kalau kita mau mewujudkan mimpi itu harus ada planning-planningnya. Ya. Harus ada planning. Ya, jangan tidur terus dong. Kan kata orang nih, bermimpilah itu. Apa lanjutan? Saat tidur sih bermimpi. Ya waktu naik motor bermimpi. Tabrakan nanti. Oh. Itu kan kata orang Ya, sukses itu bermimpi. Kalau bermimpi saat tidur itu namanya mimpi basah, Bro. Oh, Mimpi itu harus apa? ketika kita terbangun dari tidur. Kita kita memimpikan hal-hal yang luar biasa. Kalau terlalu banyak bermimpi nanti ngeplay jadinya. Bang. Oh ya, oke. Kebanyakan melayang nanti. Oke. Berarti nggak baik juga ya kalau terlalu banyak mimpi berarti. Ya, mimpi satu aja. Yang penting, Yang penting dapat diwujudkan. nah itu. Jangan terlalu mustahil juga. Kayak mimpi jadi presiden. Oh. Terlalu mustahil ya. Kecuali kalau situ anaknya presiden. itu baru bagi kan. Baru itu bagi Bang Tor sendiri mimpi jadi presiden itu mustahil ya. Bukan kalau di luar negeri mungkin bisa. Kalau di sini masih butuh waktu itu, masih jauh. Wah, gitu. kayaknya kita berbeda pandangan soal ini Bang Tor. Iya. Mimpi Bang J mungkin bisa Bang J ya, gapai. Ya, bisa gapai. Karena gini, setiap kemauan itu pasti ada jalan Bang Tor. Innamal a'malu binniyat gitu. Nah, setiap kemauan pasti ada jalan. Itu salah satu yang aku yakini dalam kehidupanku. Itu adalah salah satu. Sampai di titik sekarang pun aku meyakini hal-hal seperti itu. Yang penting
ketika kita punya mimpi, ya, kita harus mengusahakan mimpi tersebut dengan cara kita berusaha, kita belajar, kita berdoa agar mimpi itu terwujud. Itu kalau pandanganku. Ada usaha di sana. Ada usaha di sana. Bang J, mimpi Bang J kan membuat taman bacaan ya. Ya. Apa usaha yang Bang J sudah lakukan saat ini? Dengan tidur sampai jam 8 pagi gitu? Enggak lah. Enggak mungkin. Itu usaha. Enggak. Apa? Usaha itu dengan cara kita bangun relasi. Oh ya. Ya. Salah satunya dengan owner Ya, kita komunitas. bangun relasi dan saya lihat alhamdulillah teman-teman saya juga sangat aware. Ya, bahasa Inggris dulu. Benar ya, aware ya. Aware ya, Ya, betul. sangat Sadar ya. sangat sadar, Hmm. sangat peduli akan hal-hal tersebut. Saya juga sudah bercerita di teman-teman, keluarga, bahkan senior-senior saya tentang keinginan saya membangun taman baca gitu kan. Apakah Bang J ingin membuka open donasi buku? Itu Saat ya ini itu juga bisa jadi, tapi untuk sekarang saya masih masih dalam tahap berusaha lah untuk bermimpi dulu. nanti kan kita minta bantu Step by step ya, ada langkah-langkah. teman-teman yang Step by step. sedaerah dengan saya yang punya mimpi besar untuk membangun taman baca. Saya bisa saling membantu, bahu membahu lah untuk Ya. hal-hal yang semacam itu, Bang Tor. Oke. Oke, Bang Tor. Gimana? Gimana? Kita sudahi apa kita mau Ya, tanya-tanya dulu? ini menjelang waktu berbuka. Betul. Gimana? Aduh. Tapi masih lama. Apa yang kita mau bahas ini? Literasi kan udah. Apa lagi tentang literasi? Diskusi mungkin. Iya. Apa kita buka sesi tanya jawab? Ya, mungkin siapa yang mau tanya? Ayo. Oh, banyak ya. Ada berapa yang datang sini? 20 ya? 40.000 40.000 luar biasa. skala Richter. Nah, saya enggak tanggung jawab ya bulan puasa ini. Ayo, yang Ayo. mau tanya. Kasih. Ya, selamat pagi. Selamat sore. Sore. Bang Gandhi masih kurang kopi ya, Bang Gandhi. Ya, saya kurang kopi. Sebenarnya ada dua pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada saudara. Tori aja ya. Untung panggil saya saudara ya, bukan saudara. Saudara. Salah. Nah, Pertanyaan pertama itu kan tadi dibilang kayak kalian mendiskusikan tentang gimana gimana pas buku-buku yang di desa itu tuh kurang tersalurkan gitu, kurang banyak. Nah, saya ingin bertanya kepada kalian gimana mungkin solusi yang menurut kalian bisa untuk menanggulangi itu bagaimana? Nah, ini pertanyaan cocok untuk monitor. Terus yang kedua, belum selesai. Belum selesai. Waduh, jangan banyak-banyak pertanyaannya. Ya, soalnya mau buka puasa nih, Bro. Ngabuburit. kenapa di sini? Terus pertanyaan saya kedua, ya itu kan zaman sekarang kan kayak serba globalisasi gitu kan. Kayak teknologi itu di mana-mana ada, terus handphone di mana-mana ada. Terus kita tuh AI sudah mulai berkembang juga, artificial intelligence. Terus kita kalau nyari informasi itu cukup nyari di Google atau di TikTok, Instagram gitu, di PDF. Nah, menurut kalian kira-kira apakah di masa depan nanti itu apakah buku-buku ini akan terus ada atau bagaimana? Apakah ada kemungkinan buku itu akan lenyap karena semakin tingginya teknologi? Ketor, persilakan. Oke. Saya akan menjawab pertanyaan Gandhi yang nomor 1 ya. Nomor 2-nya nanti Bang J yang menjawab ya, Bang J ya. Oke, yang pertanyaan pertama, bagaimana cara menyalurkan buku-buku di desa, di beberapa desa, begitu ya?
Mungkin kalau dari saya, solusi saya itu pemerintah bekerja sama dengan pihak desa dan para penjual buku kayak Gramedia, kayak penerbit buku gitu, bekerja sama dan mencari distributor sehingga mungkin bisa kayak franchise nanti diterapkan. Nanti perpustakaan ini bisa nanti dibagikan melalui distributor yang sudah bekerja sama dengan pemerintah. Sehingga nanti kalau ada buku-buku baru yang diterbitkan oleh Gramedia atau pencetak buku lainnya, nanti bisa tersalurkan juga di desa-desa terpencil gitu. Sehingga akses baik buku-buku pendidikan, buku-buku bacaan yang baru akan terus bermunculan. Sehingga pemerintah juga perlu turun tangan dengan memberikan subsidi. Harus punya perhatian khusus. Subsidi mungkin menggratiskan buku-buku. Ya. Kan itu penting untuk masyarakat. Buku-buku bacaan yang baru itu penting agar masyarakat itu tahu dunia sekarang. Apalagi mengenai teknologi, mengenai seputar aplikasi segala macam. Kan itu perlu buku-buku sejenis buku-buku pendidikan, buku-buku terbarukan. Begitu. Mungkin ada tambahan? Tentang apa? Tentang pertanyaan nomor 1 tadi. Bagaimana cara pemerintah menyalurkan? Ya, jadi pemerintah itu harus ambil bagian ya dalam Ikut andil dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Kan itu ada di pembukaan Undang-Undang Dasar itu kan. Ya. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Cara mencerdaskan kehidupan bangsa itu ya dengan akses buku-buku bacaan itu. Mungkin pendidikan gratis juga ya, Bang. Ya, pendidikan gratis. Makan siang Ya itu bagian dari mencerdaskan kehidupan bangsa. Kan bukan hanya otak yang Perut sehat, juga harus ya, tenaga ya. juga harus sehat. Yang kedua. Yang kedua. Gimana Sila. udah puas Bang Gandhi Bang Gandhi untuk yang pertama. Ya. Yang kedua. Apa? Apa Pertanyaannya, bagaimana cara menghadapi era teknologi ini? Apakah buku-buku ini akan lenyap di masa depan? Nah, inilah yang menjadi pertanyaan besar kita sekarang ini kan. Ya, kalau perkembangan teknologi itu tidak bisa kita pungkiri. Ya. Kayak IA. Setiap hari bahkan setiap detik itu pasti ada perkembangan teknologi ya kan. Kayak AI dan lain-lain itu. Dan pertanyaannya apakah buku akan bergeser kan? Akan hilang dengan adanya perkembangan teknologi ini. Mungkin pertanyaannya seperti buku-buku digital mungkin ya. Apakah itu akan mengganti keadaan buku-buku fisik semacam ini. Nah, itu kembali ke diri kita mungkin ya. Kembali ke diri kita mungkin ya. Dan itu sih menurutku kembali ke diri kita sendiri. Kan kita kan tidak bisa memungkiri perkembangan teknologi itu kan. Tapi mungkin ke depannya ya Bang Jia, menurut saya mungkin ada isu-isu nanti tentang lingkungan. Kalau sudah semakin pesat teknologi, bisa jadi nanti ada isu apakah pohon itu perlu ditebang untuk penggunaan buku. Pasti akan ada isu-isu seperti itu. Dan bisa saja nanti buku-buku ini akan bergeser ke buku digital. Kalau tidak ada yang mempertahankan, melestarikan. Kalau masyarakat Indonesia minat bacanya rendah sekali gitu, ya bisa saja buku fisik akan hilang. Apalagi nanti pemerhati lingkungan bersuara, apakah pohon itu perlu ditebang untuk membuat kertas-kertas ini gitu kan bisa nanti buku digital kayak PDF segala macam. Itu yang penting untuk kita kita diskusikan, kita pertahankan untuk minat baca ini terus ada, menyukai buku-buku fisik ini terus
Hidup mahasiswa, ya hidup rakyat Indonesia. diutamakan begitu. Begitu Bang Andi. Mungkin Bang Andi bisa ada pertanyaan atau Udah. Udah puas. Udah puas. Oke. Ya, mungkin ada yang lain? Udah. Oke, udah berapa menit ya? Atau mungkin udah berapa jam ya kita? Ya, Ngobrol-ngobrol. kurang lebih 1 jam. Mungkin itu saja podcast atau senior kami. Saya Jainal Abidin, biasa dipanggil J, dan sahabat saya. Saya Tori Febrian, biasa dipanggil Tori. Kita pamit undur diri teman-teman. Sampai jumpa Di teman bicara selanjutnya. Yap. Yap. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Subscribe. See you. Benar nggak bahasa Inggrisnya? Benar. Oke, assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup Indonesia. Jangan lupa nonton timnas juga. Kapan? Besok masih lama, 16. Jangan lupa berbuka ya. Berbuka yang manis-manis dan ngebukber ya. Ya, Acara kita nanti ngebukber hari Minggu hari Minggu. ngebuk. Oke, siap. Ya, iklan ini iklan. Ya sudah. Pamit.